Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau hati seseorang itu baik, maka seluruh jasadnya itu akan baik. Tetapi kalau hatinya sudah rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Sehingga para ulama mengibaratkan hati ini seperti raja. Sementara anggota badan kita ini, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, ini seperti bala tentaranya. Jadi pemimpinnya ini adalah hati. Kalau rajanya baik, maka semuanya akan baik. Matanya juga akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Lisannya juga begitu. Tangan kakinya juga akan digerakkan kepada hal-hal yang baik. Kenapa? Hatinya tadi, rajanya tadi, pemimpinnya baik. Tetapi manakala rajanya, pemimpinnya ini rusak, hatinya ini, maka seluruh anggota tubuhnya ini akan mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Kakinya akan melangkah, mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik. Begitu pula dengan pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang dikatakan oleh seorang ulama yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya hadis ini mengisyaratkan bahwa baiknya gerakan tubuh, sikapnya dalam menjauhi yang haram, dan kehati-hatiannya terhadap syubhat itu tergantung pada baiknya hati. Apabila hatinya rusak dan dikuasai oleh hawa nafsu, dan ia mencari apa yang ia suka walaupun Allah membencinya, gerakan-gerakan anggota tubuhnya juga akan rusak. Dia akan tergerak untuk melakukan dosa dan perkara yang syubhat berdasarkan keinginan hatinya tadi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang kondisi atau keadaan hatinya masing-masing, supaya nanti bisa mengetahui hati kita ini bagaimana. Sakitkah? Matikah? Atau hati kita ini dalam keadaan sehat. Tentu yang kita harapkan hati kita ini adalah hati yang sehat. Nanti dijelaskan hati yang sehat itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan hati itu sakit seperti apa. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada wajah dan bentuk jasmani kalian. Allah tidak melihat wajah, rupa dan fisik kita. Tetapi Dia melihat kepada hati-hati dan amal-amal kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati dan amal hamba. Jadi wajahnya ganteng atau jelek itu tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban.
jasadnya sempurna, fisiknya baik atau ya gemuk atau krempeng, kurus dan lain sebagainya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian, ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati dan meluruskan hati itu adalah merupakan pekerjaan utama, ya, bagi seorang muslim. Supaya apa? Supaya dia ini bisa benar di dalam ibadah-ibadahnya tadi itu. Supaya dia ini memiliki apa? Akhlak yang bagus, yang baik. Ya, itu semuanya dipengaruhi oleh hatinya tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya membagi hati manusia itu menjadi 3, ya. Ini berdasarkan sifatnya, ya, berdasarkan sifatnya. Itu para ulama membagi 3. Yang pertama adalah hati yang sehat, ya, qalbun salim, ya. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati, ya, atau qalbun mayyit, ya. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit, ya, yaitu qalbun marid. Jadi manusia itu hatinya cuma berada dalam 3 kondisi tadi, ya. Apakah hatinya sehat atau mati ataukah sakit hatinya, ya. Dan itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu sendiri, ya. Orang enggak tahu hatinya, ya. Nah, seperti